Halo Masku, selamat datang di YouTube MCI Carbon bersama saya Hafid. Kali ini kita lagi ada di tempat yang cukup asri. Ini kita lagi ada di Bendungan Kali Gendol yang berada di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ini tempatnya sangat asri ya Masku, sangat luas, pandangan mata juga enak dan view-nya cakep banget, cocok buat nongki-nongki sore, santai-santai di sini cocok banget. Tapi kita bukan cuma mau nyantai-nyantai di sini, tapi kita akan membahas mobil yang spesial. Ini adalah mobil Hilux Super KD, Hilux Super KD buatan modifikasi dari Seatim dan juga MCI Carbon ya Masku. Ini adalah modifikasi yang berkonsep Thai look, terlihat dari beberapa part karbon dan juga part-part asli Thailand langsung, yaitu MS Titanium ya Masku. Dan untuk membahas detail modifikasi lebih lanjut, kita akan panggil buildernya. Maka dari itu tonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja Masku, kita panggilkan salah satu builder yang membangun mobil ini ya Masku. Oke, Mas Andre silahkan masuk. Halo Mas Andre. Oke, halo Safit. Jadi ini mobil Hilux Super KD yang bermesin 2KD ya Mas. Ya. Jadi ini tuh dibangun buat IMX 2024 ya Mas. Ya betul. Jadi mobil ini tuh project awal emang buat ikut IMX Ya. terus maraton di event-event. Ini di IMX 2024 tuh saya dengar-dengar dapat top 5 NMAA builder sama top 5 engine ya Mas. Betul. Jadi di IMX ini Hilux ini sempat dapat top 5 builder, dan di dulunya nggak ada top 5 diesel ya Mas ya. Jadi langsung top 5 builder. Oh, langsung top 5 builder. Iya. Oke Mas Andre, ini mobil cukup spesial ya Mas, karena hampir 80% bodi ini menggunakan carbon fiber dari MCI Carbon ya Mas. Betul. Boleh diceritain sedikit Mas awal mula membangun mobil ini Mas? Awal mula kita kedatangan dari Seatim, kita diantar mobil yang bener-bener mobil fresh, cukup bagus lah mobilnya, basicnya itu kita karbonin semua. Sebenarnya kita nggak sampai project di cabin Mas, tapi ini tanggung sekali. Sampai cabin akhirnya kita ganti full karbon juga, dan ini carbon infusion juga Mas. Di per panelnya ini kita copot semua, per panel luarnya kita copot semua, kita ganti karbon semua Mas. Jadi ini sudah hampir dari depan, belakang, kanan, kiri, luar, dalam ini sudah full karbon vacuum infused dari MCI Carbon ya Mas? Betul Mas. Masku yang lihat mobil ini mungkin kalau dari kejauhan mungkin hanya terlihat mobil Hilux warna hitam ya Mas. Padahal kalau dideketin ini adalah motifnya karbon. Iya, ini motif karbon. Sebenarnya mobilnya nggak ada warnanya ya Mas, karena warnanya karbon. Iya. Oke Mas, mungkin kita lanjut bahas dari depan dulu Mas. Dari depan ini berarti bumpernya sudah diganti karbon ya Mas? Ya, ini bumper kita ganti cetakan ke carbon infusion juga. Berarti ini bumper aslinya dicopot, dicetak, terus diganti karbon ya? Ya. Nah, di atas bumper ini kisi-kisi mesinnya sudah dihilangin ya Mas? Ya. Ini biar apa Mas sebenarnya? Biar dari depan itu kelihatan. Jadi kita kan udah relokasi radiator, kita pindah di belakang biar depannya ini terlalu kelihatan. Nah Mas, lanjut ke bagian mesin ini Mas. Ini kap mesinnya dibuka dan mesinnya terekspos. Ini cukup menarik banget ya Mas. Tapi kalau dari segi performa nih Mas, ini apa Mas yang spesial dari mesin ini Mas? Kalau internalnya itu pasti kita upgrade di camnya upgrade, pasti stroke up itu kita upgrade. Pokoknya internalnya udah nggak standar Mas kalau ini. Jadi peruntukannya ini sebenarnya mobil apa Mas sebenarnya? Sebenarnya ini mobil peruntukan untuk show off aja. Show off. Berarti walaupun tampilannya drag, tapi sebenarnya ini mobil untuk kontes ya Mas? Ya, untuk kontes. Tidak, tapi dulunya Mas. Dulunya mobil ini tuh mobil emang benar-benar mobil balap. Mobil balap? Ya, mobil balap yang kita rubah jadi mobil itu Mas. Mobil show off. Oke, cakep banget ya Mas. Dan ini sudah di wire tag juga ya, jadi engine bay-nya kelihatan bersih, rapi semuanya. Dan yang menarik menurut saya ini adalah konsep warnanya Mas, karena warnanya itu nggak terlalu mencolok tapi cakep, enak dipandang gitu loh Mas. Jadi apakah ada konsep pemilihan warna atau memang gimana Mas? Oke, dari konsep segi warna kenapa kok hijau itu karena ciri khas dari Seatim sendiri. Seatim itu kebanyakan dari ownernya suka warna hijau mungkin ya Mas ya. Jadi kita request part di Thailandnya warna hijau, warna titanium hijau. Oke. Berarti ini partnya import langsung dari Thailand ya Mas? Ya benar. Kalau untuk sektor mesinnya ini ya sekitar 90% partnya dari Thailand.
sampai konsep-konsepnya ini dari Thailand, didatangkan langsung. Ini kan mobil berkonsep Thai look ya Mas. Tuh. Apa sih konsep Thai look yang ada di mobil ini Mas? Kalau dari segi engine pasti kalau di Thailand itu ciri khasnya piping titanium dan pasti warnanya itu mencolok semua Mas. Gradasi-gradasi kayak Gradasi semua. Dan kenapa turbonya besar itu juga termasuk dari konsepnya mereka. Oh, turbo besar itu juga termasuk konsep Thai look ya Mas? Ya. Dan ini juga kelihatannya turbonya dua ya, yang satu kecil, yang satu gede. Itu kenapa Mas kok bisa dua dan beda ukurannya? Betul. Jadi ini kompon turbo Mas. Kompon turbo. Ini konsep dari MS-nya sendiri. Jadi kita pesen langsung dari MS. Kebetulan kalau di Thailand itu jarang banget dia kerjain mesin KD pas waktu 2024 ya. Oh, iya. 2024 emang belum ada pesanan ya mungkin mereka untuk mesin KD. Dia kan kebanyakan Isuzu semua. Jadi kita pesan langsung dari sana dengan konsep mereka. Oke Mas. Kemudian setelah turbo nih Mas, ini kan pipingnya sudah diganti pakai titanium ya Mas. Kenapa kok pakai titanium Mas? Dan apakah ada ukuran-ukuran tersendiri Mas untuk piping-piping ini? Kebetulan kalau kenapa titanium itu ciri khas dari sana Mas. Oh, karena konsepnya Thai look ya? Ya, karena ciri khas dari sana. Untuk warna juga cakep kalau pakai piping titanium. Oke. Terus ini juga bukan kelihatannya, tapi emang radiatornya udah di depan nggak ada ya Mas? Udah nggak ada. Ini dipindah kemana Mas? Tadi radiator kita pindah di belakang Mas. Oke, itu kenapa Mas kok radiator dipindah ke belakang itu? Karena kenapa kok dipindah di belakang? Karena biar terekspos depannya. Jadi biar kelihatan looknya keren ya Mas? Ya clean, depannya clean. Nah Mas, setelah konsep modifikasi yang mesinnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa seperti ini, semaksimal mungkin lah ya, terus juga bodinya sudah di karbon, yang berarti bodinya itu sudah lebih ringan dari sebelumnya Mas. Apakah mobil ini pernah di dyno Mas sebelumnya Mas? Gimana Mas? Kalau dyno pernah Mas, itu pun di acara kontes di acara Jarum Black di tahun 2024 sebenarnya. Oke. Oh, di dyno sempat di 240 sekian lah. 200-an HP ya? 200-an HP ke atas. Oke Mas, hasil dyno 200 HP itu on engine atau on wheel Mas? 200 sekian HP itu kita di on wheel. On wheel ya? Yeah. Berarti ya cukup besar lah ya Mas untuk hasil untuk dari modifikasi seperti ini ya Mas? Oke. Setelah mesin, kayaknya dari segi mesin udah ya Mas, sudah kita bahas semua ya Mas? Sudah. Kita lanjut bahas ke yang lainnya Mas. Tuh. Oke Masku, kita akan lanjut bahas untuk segi yang lainnya ya. Masku, kita lanjut ke bagian samping. Kita akan membahas bodi yang sudah 80% full karbonnya ini ya. Oke Mas Andre, ini kan bodinya udah 80% full karbon. Kalau mobil drag itu kan kalau kap mesin dan pintu yang sudah diganti karbon itu kan udah banyak ya Mas, udah banyak. Tapi di mobil ini hampir semuanya sudah diganti karbon. Nah, menurut Mas Andre ini apa yang menarik Mas dari karbon di mobil ini Mas? Oke. Salah duanya karena ada dua part yang menarik banget Mas. Wih. Menarik banget, dalam arti ini paling menarik itu pilar dan cabin lah. Cabinnya ini karbon dan itu nggak lapis, jadi emang benar-benar infusion Mas. Oh, vacuum infusion tuh berarti karbon yang gimana Mas? Jadi ini part aslinya ada besinya. Ada besi itu kita kelupas semua, kita ganti part infusion, part karbon. Jadi dari mulai ini pilar sampai ini atapnya ini full karbon juga, sampai belakang ini karbon. Jadi tersisa cuma rangka dalamnya. Oke, berarti sudah ringan lah ya Mas? Ringan dan kuat ya pastinya karena ini vacuum infusion ya Mas? Tuh. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Ini bak belakang ini kan tadi salah dua yang menarik ya Mas? Ya, yang menarik. Nah, dari segi proses pembuatan ini kesulitannya gimana Mas? Boleh diceritain? Karena ini project pertama kita bikin bak Hilux Vigo yang full vacuum ya? Yang full karbon dari lantai sampai ini
dalamnya ini full karbon. Jadi ini bak itu terpisah semua, Mas. Jadi nggak satu langsung jadi nggak. Oh, berarti Jadi per part. oke, digabung-gabung ya, Mas, ya? Digabung semua. Jadi per part luar sampai dalam sampai lantai, terus belakangnya itu juga pisah semua, Mas. Jadi dijadiin satu. Nah, pembuatan bak karbon ini kan dari beberapa part nih, Mas. Ya. Kalau bisa dihitung nih, Mas, kira-kira atau mungkin ada pastinya terdiri dari berapa part, Mas? Kalau untuk bak ini terdiri dari sekitar 10 part. 10 part 10 ya? sampai 7 part lah. Banyak ya? Ya, banyak, Mas. Jadi terpisah-pisah, jadi kita susun jadi satu. Dan hasilnya cukup rapi ya, Mas. Karena kan sebenarnya kan banyak sekali part yang terpisah ya di bak ini. Tapi untuk hasil akhirnya MCA Carbon ini cukup rapi ya? Betul, Mas. Jadi kerapian itu moto dari kita. Nah, Mas Andre, mumpung kita lagi ada di belakang, di bagian bak belakang ya. Di bagian bak ini kan nggak kosong ya, Mas. Ini ada yang tadi dibahas di depan ya. Ini Radiator. udah radiator gendong ya. Betul, radiator gendong yang di asal di depan, Iya. kita tarik di belakang. Dan selain radiator, ternyata ini ada apa nih, Mas? Tabung apa nih, Mas? Ini ada tabung NOS. NOS. Ya. NOS itu buat apa, Mas? Buat dari segi engine buat apa, Mas? Buat performance, Mas. Buat performance. Ya, buat performance. Jadi ini bisa menambah performa, menambah Ya, kecepatan. sebenarnya bisa menambah horsepower juga. Nah, ini di bak selain ada radiator sama NOS, ini ada aksesoris apa aja, Mas? Ini kan kelihatannya ada warna-warni di sini. Ya, ini ada kebetulan ada bracket NOS Oh, udah kenal. untuk 2 biji NOS-nya, dan ini ada untuk pegangan baknya, untuk mengganti tutup bagasinya. Oh ya, karena tutupnya udah diganti, udah dihilangkan ya. Ya, dihilangkan. Jadi ini pengganti tutup ya, Ya, pengganti tutup, Oke, Mas. Jadi tutup. biar dari belakang itu kelihatan terekspos ya. terekspos. Nah, kalau kita kasih tutup kan nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan ya, karena udah dimodifikasi kayak gini masa nggak kelihatan. Iya, gitu, Mas. Tapi kalau dari segi bentuknya gimana, Mas? Apakah ini sudah tinggal beli aja atau ada permintaan khusus custom gitu, Mas? Ya, sebenarnya kalau dari Iron Bar ini emang sudah ada dari sana sendiri. Jadi kita tinggal beli saja, Mas. Oke. Di aftermarketnya udah tersedia. Aftermarket. Berarti yang dudukan ini juga tinggal beli, Mas? Ya, Oh, tinggal beli. ya. Oke. Cuma ini dulu ada, sebenarnya bentuknya nggak gini, Mas. Ada tambahannya lagi, tapi kita hilangkan, kita taruh di sini. Jadi yang terlihat sekarang itu ya yang kayak gini ya, Mas? Ya, betul. Yang sebelumnya berarti lebih penuh lagi bagasinya ya? Betul, Mas. Jadi ada beberapa part, ada part lagi di tengah itu sama seperti Iron Bar ini, cuma ini itu yang di tengah custom. Oke. Nah, ini sebenarnya saya kepikiran dari tadi mau Ya. nanya, ini NOS-nya fungsi nggak, Mas? Ini NOS-nya nggak fungsi, Mas. Oh, nggak fungsi ya? Yang fungsi kita kan ada 3 NOS. Oh, 3 NOS ya? Ada 3 NOS. Jadi ini untuk cadangan, terus yang di belakang, yang di tengah fungsi. Oke, berarti tapi masih bisa difungsikan kan, Mas? Bisa, Mas, bisa difungsikan. Oke. Bisa banget. Jadi karena ini mobilnya konsepnya show car, jadi ya ini buat show aja ya? Iya. Karena kalau show car ya sebenarnya cuma butuh looks-nya aja, nggak butuh performanya ya. Iya. Oke, Mas, sepertinya dari bak dari ini tuh sudah ya, Mas, sudah kita bahas ya. Kita bisa lanjut dari segi kaki-kaki ya, Mas. Betul. Oke, Masku, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Oke, Masku, jadi tadi kita habis bahas bak belakang, kita balik lagi ke bagian samping tapi agak bawah ya, Masku. Ini ke bagian kaki-kaki, bagian belakang. Nah, Mas Andre, ini kandas banget ya, Mas. Ini biasanya fitment orang-orang tuh 1 jari, 2 jari. Ini minus jari kayaknya, Mas. Minus jari, Mas. Jadi sampai nggak bisa dimasukin jari. Jari saya yang kecil aja nggak bisa ya, Mas. Nggak bisa. Ini gimana, Mas? Apa racikannya, Mas, biar bisa sekandas ini, Mas? Pasti paling utama air Air sus. suspensi. Kita udah pakai air suspensi juga dari Thailand juga, Mas. Oke. Air suspensi Thailand, tapi kita combine shocknya dari Feel Air. Shocknya Feel Air. Ya, Kenapa kok nggak Thailand semua, Mas? karena ada sedikit drama, Mas, waktu itu. Oh, ada drama. Ada drama juga. Jadi Boleh. kita pesennya untuk Hilux, tapi yang datang ternyata untuk Dinga. Jadi beda, Mas. Salah part. Jadi untuk konstruksinya juga beda, untuk besar kecilnya juga beda. Oke, Mas. Nah, kalau dari fitment segini
itu enak nggak mas buat dibawa jalan kalau dari suspensinya? Ya enak-enak aja mas. Tapi kan kalau jalan nggak segini mas. Kalau jalan ada di naik ya. Ya. Oke. Tapi untuk kekerasan dan kelembutannya gimana mas suspensinya? Lumayan enak mas. Lumayan enak ya. Berarti normal-normal aja. Ya normal tapi nggak seenak mobil standar pastinya. Oke. Karena ini ya emang setelannya mobil kayak gini. Ya. Terus lanjut lagi ini ada Brembo nih mas. Ada Brembo. Kok ada 2 nih mas? Ya. Berarti sama ini ya? Ini sama handbrake 1. Oh ya. Ini berapa pot mas? 4 port mas. 4 pot ya. Oke. Ini velgnya berarti juga dari Thailand atau gimana mas? Velg sampai bannya ini Thailand semua. Oke. Di ban Lancer ini kan kayaknya dulu itu nggak ada di Indo ya mas ya. Jadi sekalian pas belanja sekalian dari Thailand. Oke, berarti ini salah satu yang pertama di Indo ya? Enggak sih, enggak pertama, tapi awal-awal. Oke Mas Gu, jadi ini banyak sekali part dari Thailand ya, karena ini memang mobil yang berkonsep Thai look. Jadi owner dan memang konsep awal mobil ini mungkin ya Mas, ini memang totalitas ngimport part, masang part mobil ini dari Thailand ya Mas? Betul. Oke. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki depan Mas? Kaki-kaki depan. Oke, gas. Oke Mas, kita pindah ke bagian kaki-kaki bagian depan. Ini perbedaannya apa aja Mas dari bagian belakang nanti? Apakah sama ataukah ada spesifikasi yang beda? Untuk kaki-kaki kalau di velg sama ya Mas. Velg ban di ukuran 18 sama dan ukuran ban depan dan belakang juga sama. Kalau BBK berarti beda ya Mas? BBK kita pakai 6 port Mas di depan. Ini laknatnya juga pakai fog rest ya? Fog rest Mas, ini kan menariknya ini asli Hilux Vigo kan di lubang 6. Terus kita convert di lubang 5. Oke, di convert ya berarti? Convert. Kenapa Mas? 14. Kok di convert itu kenapa? Kenapa kok nggak pilih yang plug and play aja? Kenapa? Karena dulu adanya di Thailand itu yang model seperti ini untuk lubang 5 Mas. Oke. Berarti memang speknya Thailand kayak gitu? Ya. Oke. Kita ngikutin speknya dari sana, kita convert PCD-nya. Oke. Kalau dari segi fitment nih Mas, kayaknya depan belakang kok kayak beda ya Mas? Yang belakang tadi kayak fendernya memakan setengah ban. Kalau yang ini masih bisa 1 jari Mas? Ini ya. Raciannya sama atau beda Mas? Sebenarnya ini masih bisa turun lagi Mas. Oke. Masih bisa turun lagi dan kalau di sektor depan ini banyak custom juga untuk kaki-kakinya. Jadi mulai dari upper armnya kita custom, kita potong. Terus kenapa pendek tapi nggak chamber? Ya itu kita banyak customnya Mas. Ya kita beralih ke bagian agak belakang Mas. Itu knalpotnya menarik deh Mas. Oh iya, naik knalpot ya Mas, buang samping. Iya. Kenapa Mas? Kenapa kok pilih buang samping? Kenapa nggak pilih buang belakang kayak biasanya aja? Kenapa buang samping? Karena kalau buang belakang itu kita susah ngatur untuk di knalpot belakangnya Mas. Karena kan udah pendek, jadi gardannya ikut naik. Nah gitu. Ya, terus kita buang samping karena looknya juga cakep. Oke, jadi juga Mas. Oke, jadi sesuai konsep modifikasinya karena kebutuhan mobil ini di bagian belakang udah penuh semua, jadi buang samping ya untuk ruangnya ya. Tuh. Oke, karena buang samping jadi ada efek sampingnya kayak gitu ya. Ya, ini jadi gosong gitu. Gosong ya. Aman ini Mas. Oke Mas, kayaknya kaki-kaki eksterior udah kita bahas semua ya. Gimana kalau kita masuk ke dalam Mas? Ada apa aja Mas yang dimodifikasi di bagian dalam? Oke. Nah, oke Mas, kita sekarang sudah ada di bagian interior dari Hilux Super KD, Hilux 2KD ini ya Mas. Karena tadi kita habis bahas eksterior full dari depan belakang, samping kanan kiri yang sudah totalitas menggunakan part Thailand karena mobil ini berkonsep Thai look ya Mas, dan totalitas juga menggunakan part karbon dari MCI Carbon, dan itu juga bisa menjadi referensi modifikasi untuk mas-masku semuanya yang punya mobil Hilux seperti ini, bisa dimodifikasi seperti itu ya Mas, seperti mobil ini maksudnya ya Masku. Dan sekarang kita sudah ada di bagian interior. Sekarang yang paling kerasa adalah saya sudah menduduki bagian jok yang sudah diganti menjadi bucket seat. Ini adalah jok racing karena mobil ini tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa mobil ini sudah adalah mobil showcar yang berkonsep racing, jadi joknya sudah diganti menjadi jok bucket seat. Nah, oke Mas Andre, apa yang spesial dari modifikasi di interior ini Mas? Yang spesial ini Mas. Wah, apa itu? Oh, bisa dibuka. Bisa dibuka sih Mas. Nah, tapi enggak. Untuk yang spesial di mobil ini apa? Menurutku yang bagian spesial dari mobil ini adalah
ini mas, karena Coachnya punya. Ghost itu kelihatan lebih racing mas, mendukung gitu. tampilan mobil ini mas. Tapi salah mas. Salah. Menurut saya beda mas. Apa tuh mas? Ini mas, bagian airsusnya. Apa ini? Asus ya? Ini airsus mas. Ini bagian airsus yang jarang banget ditemuin di Indonesia. Kenapa mas kok jarang ditemui itu? Jarang ditemui karena ini sebenarnya ini airsus teknologi lama. Oh, teknologi lama. Iya, teknologi lama. Kalau sekarang udah teknologi pakai manajemen sistem. Ada yang yang ada memori-memori kayak ada gitu. memori-memorinya. Ini Asus pure manual dan modulnya gede banget di sini. Modulnya gede. Iya. Oke. Gede banget di sini. Berarti kalau mau naikin seberapa ya tergantung feel-nya kayak gimana. Sama harus dilihat dari luar ya. Luar. Mas? Selain itu modifikasinya apa aja nih mas? Dari bagian speedometer dulu deh mas. Speedometernya udah dimodif apa aja mas? Speedometer kita cuma ganti covernya aja. Cover. Jadi dalamnya untuk angka-angkanya itu kita ganti dari SPD ya. SPD speedometer ya? SPD speedometer. Terus dari segi ini juga mas, ya paling sentuhan karbon dikit-dikit ya mas. Kalau untuk dashboard juga kita nggak kasih full karbon, jadi kita sentuh dikit-dikit aja mas. Walaupun dikit-dikit tapi udah banyak banget ya mas, nempel part karbon dari MCE karbon ya mas? MCE karbon pasti ya. Jadi karbonnya luar dalam MCE karbon ya, sesuai dari awal video tadi ya? Betul mas. Oke mas, setelah itu ini bagian ini mas, bulat-bulat gaux ini mas, menarik nih mas. Ini isinya apa aja nih mas? Ini goods-nya ini ada voltmeter, oil temp, terus water temp, sama RPM. Tapi berfungsi semua ya mas? Fungsi semua. Oke, berfungsi semua. Kebagian, oh ya mas, sebenarnya ada yang ini mas, kelupaan. Ini sudah ada roll bar berapa titik mas? 6 titik ya? Ini roll bar 6 titik. Di apa mas? Nyambung ke pilar. Nyambung ke pilar ya? Ya, nyambung ke pilar semua. Jadi ini udah emang speknya spek roll bar balap. Spek balap ya. Nah, ini di depan saya ini kok ada coret-coretan nih mas? Ini tanda tangan siapa ini mas? itu kebetulan teman saya ya. Beberapa kali ketemu lah di SPSD ya mas ya. Ketemuannya di SPSD Iya, ya? teman saya dari Amerika kayaknya mas. Keren ya? Keren ya? Punya teman dari Amerika ya? Ya mungkin kayaknya dari Amerika dia mas. Keren. Itu ada tanda tangannya Big Mike sama Ray Wahir, itu kenang-kenangan di 2024 waktu kita ikut IMX. Oh yang IMX itu ya? Ya, dia Big Mac sama Ray Wahir itu sempat excited karena lihat modifikasi dari mobil ini yang totalitas ya? Totalitas, karena dia kan suka banget mobil yang full custom. Oke. Nah setelah itu ini dari segi persneling, ini kan berarti mobil matic ya mas? Ini kan kalau ini udah pasti persneling matic. Yang di depan ini berarti mobil ini 4x4 mas? Mobil ini asli Hilux Vigo 4x4. Oh 4x4 aslinya? Tipe V ya. Mobil ini asli tipe V. Jadi kalau saat ini 4x4-nya kita nggak fungsikan karena mobil ini terlalu kita setel di pendek banget mas. Jadi untuk gardan depannya itu emang nggak nyangkut mas. Jadi terlalu nekuk banget, susah untuk diatur lah. Berarti spasinya udah nggak ada ya? Iya. Sama kayak kenapa tadi ya? Spasinya udah nggak ada ya? Ini juga udah karbon, konsol tengahnya udah tengah karbon ya. Di bagian belakang ini, ini yang nos disebutin tadi yang ada 3, ya, yang 2 kan di belakang ya? Iya, ada di belakang. Berarti ini nos yang fungsi ya mas? Yang fungsi di sini. Berarti nyala dan berefek buat mesin ya? Betul. Kalau bagian belakang berarti udah dihilangin joknya, ini gimana mas ceritanya? Sesuai konsep Tailuk atau gimana? Ini kan sesuai konsep emang drag look lah. Drag look, oke. Drag look itu kan nggak pakai jok belakang. Jadi kita jok hilangin, kita pindah. Ada bracket nose di sini. Ini mas ya. Apa itu? Ini karena aku kan tadi udah bilang ke masnya kalau ada part spesial yang emang dipesan dari Iron Band. Ini mas ada tulisannya Forza Team Special Made Forza Team. Ini asli mas dari Thailand. Jadi, ada tulisan cetaknya ya? Ya, jadi owner jalan ke Thailand untuk memesan. Oke.
Oke, berarti jok belakang udah dihapus. Ini udah bracket-bracketnya udah dari Iron Bar yang custom untuk Seatim ya, karena ada tulisannya situ ya. Kita lanjut ke bagian depan lagi, ternyata ada yang belum saya tanyakan Mas. Apa-apa. Ini shift knob-nya ternyata juga MS juga ya? Ya, ini shift knob-nya ini titanium juga Mas. Ini custom nggak Mas? Kebetulan ini kayaknya jadi satu sama itu Mas. Oh jadi satu ya? Jadi satu custom. Ya sekalian lah kita pesan dari Thailand sekalian. Shift knob warnanya juga hijau sekalian. Oke, yang bagian depannya shift knob ini kan juga MS juga ya Mas? MS juga. Tapi yang depannya itu ada banyak banget Mas tombolnya. Ada fan, pump, NOS, WMI, EWP itu berfungsi semua ya Mas? Fungsi Mas. Kalau ini Mas, kalau ini kan emang benar kebetulan kan radiator dari pindah belakang, fan-nya udah gede semua, ada 3 fan di sana belakang. Ini kan digerakin secara manual semua. Jadi ada untuk pompa air radiator dari depan ke belakang juga butuh EWP. Kita sediain EWP, ini fungsi semua. NOS-nya juga ada pump untuk fuel pump ya? Fuel pump ya. Oke. Terus yang bagian samping nih Mas, ini ada kan depan ada, di bagian atas kan ada cox yang bermacam-macam tadi ya. Ini apa lagi Mas? Indikator apa nih? Ini indikator PSI Mas. Jadi untuk tekanan balon air saus. Oh ada di sini ya berarti ya? Ada di sini. Oke. Terus untuk bagian, oh ya tadi juga kelupaan Mas, itu bagian depannya speedometer tuh ada apa Mas? Ini ada exhaust ini kayaknya bus kontrol mungkin ya, kayaknya bus kontrol. Bus kontrol ya? Bus kontrol, zona bus meter. Oke. Tapi berfungsi ya Mas? Fungsi semua. Berfungsi, oke. Nah oke Masku, itu dia tadi modifikasi interior yang ada di Hilux Super Caddy ini ya Masku. Jadi semua modifikasi di interior ini pastinya mendukung konsep dari eksterior yang mengusung konsep Hilux ya Mas Andri. Betul. Jadi karbonnya berlanjut sampai bagian dalam, terus juga ada roll bar yang untuk selain dari segi look untuk kontes kan, dari segi drag race, balapan-balapan kayak gitu kan juga aslinya juga kayak gini ya Mas. Iya. Jadi ya memang seperti itu Mas, konsep modifikasi mobil ini semuanya nyambung, Hilux dari depan belakang, samping kanan kiri, luar dalam, konsepnya Hilux sama semua kayak gitu Masku. Itu dia tadi Masku penjelasan semua modifikasi, kurang lebih ya hampir semua modifikasi sudah dijelaskan sama salah satu builder dari mobil ini, yaitu Mas Andre ya. Jadi modifikasinya bukan cuma di mesin aja ya, tapi di bodinya juga sudah dimodif sesuai konsep modifikasinya, yaitu Hilux style ya Masku, karena sangat totalitas ya, bodinya sama part-part Thailandnya sudah memenuhi kriteria menjadi mobil yang Hilux style. Karena mobil ini sudah dibuat dan sudah jadi dari sejak IMX 2024 dan sudah banyak matching di beberapa car event dan sudah memenangkan beberapa penghargaan, pastinya juga dari IMX-nya itu sendiri ya Masku. Mungkin kalau Masku sering lihat mobil ini di car event atau di jalanan, bisa komen di kolom komentar di bawah ya Masku. Mungkin itu saja videonya. Bila ada salah kata dari saya ataupun dari Mas Andre, mohon koreksinya atau mohon maaf, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin kalau Masku pengen mobilnya direview sama tim dari MC Carbon, bisa komen di kolom komentar di bawah ya Masku. Sekian dari video ini, terima kasih dan sampai jumpa. Ya ini review truknya ya Mas. Ada truk Truknya lewat. Telolet Bismillah warna biru. Perintis bukan pewaris. Perintis bukan pewaris. Perintis bukan pewaris.